Orang tuanya sangat berharap ia bisa kuliah di luar negeri, agar bisa mengikuti jejak kakaknya. Saat rapat berlangsung, fokus Rara sering terpecah, membuat beberapa anggota OSIS mulai berbisik tentang kinerjanya yang menurun. Bagaimana ini semua terjadi? Mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah ventilasi SMA Pelita Jaya, menerangi debu-debu yang berterbangan di koridor. Bagi Rara, ini bukan sekadar awal semester biasa. Sebagai ketua OSIS, langkah kakinya terdengar tegas saat ia menyusuri lorong, meski di dalam kepalanya berkecamuk daftar panjang acara tahunan sekolah yang harus ia siapkan. Di sudut kelas 11A, suasananya jauh berbeda. Dion tampak asyik dengan dunianya sendiri. Jemarinya bergerak lincah menggoreskan pensil di atas kertas sketsa, membentuk garis-garis wajah yang tampak melankolis. Kiki, yang duduk di barisan depan, baru saja selesai menceritakan lelucon konyol yang membuat beberapa teman sekelasnya tertawa riuh. Namun, tawa itu tidak menyentuh Sinta. Gadis itu duduk tegak dengan buku tebal di hadapannya. Matanya tidak beralih sedikit pun dari baris-baris kalimat yang ia pelajari. Ketenangan pagi itu pecah saat gerombolan siswa mulai berkumpul di depan papan pengumuman besar di dekat kantor guru. Kabar itu tersebar cepat. Pengumuman beasiswa penuh untuk studi ke luar negeri telah ditempelkan. Beasiswa itu hanya tersedia untuk 1 orang kandidat terbaik dari sekolah. Sinta adalah orang pertama dari kelompok mereka yang tiba di depan papan itu. Matanya berbinar tajam, penuh ambisi. "Aku akan mendapatkan ini," ucapnya pelan namun penuh penekanan saat Rara, Dion, dan Kiki menyusul di belakangnya. Rara hanya bisa tersenyum tipis. Ada gejolak kecil di hatinya. Ia juga mendambakan kesempatan yang sama, namun melihat binar di mata sahabatnya, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tidak ingin merusak persahabatan mereka demi sebuah kompetisi. Dion hanya menatap papan itu dalam diam, lalu kembali menunduk melihat tangannya yang terkena noda hitam arang pensil. Sementara itu, Kiki memecah kecanggungan dengan tawa hambar. "Yah, paling-paling yang dapat cuma yang otaknya encer seperti kalian. Orang seperti aku mungkin lebih baik fokus supaya tidak telat masuk kelas saja," ujarnya. Meski Kiki tertawa, ada sorot ragu di matanya yang tak sengaja ditangkap oleh Rara. Di balik papan pengumuman yang dingin itu, sebuah persaingan tidak terlihat mulai tumbuh, menguji seberapa kuat ikatan yang selama ini mereka banggakan. Minggu-minggu awal semester berjalan dengan tensi yang perlahan meningkat. Perpustakaan sekolah menjadi markas baru bagi Sinta. Ia nyaris tidak pernah terlihat di kantin lagi. Setiap kali Rara mengajaknya makan siang, Sinta hanya menunjuk tumpukan buku persiapan seleksi beasiswa dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa setiap detik yang terbuang adalah kegagalan. Rara sendiri mulai merasakan beban ganda. Di satu sisi, ia harus memimpin rapat OSIS untuk festival seni sekolah. Namun di sisi lain, bayangan tentang beasiswa itu terus mengusik tidurnya. Ia tahu orang tuanya sangat berharap ia bisa kuliah di luar negeri, agar bisa mengikuti jejak kakaknya. Saat rapat berlangsung, fokus Rara sering terpecah, membuat beberapa anggota OSIS mulai berbisik tentang kinerjanya yang menurun. Sementara itu, Kiki mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Leluconnya yang biasanya spontan kini terasa dipaksakan. Di balik keceriaannya, Kiki sebenarnya sedang berjuang dengan nilai-nilai matematikanya yang merosot tajam. Ia takut jika nilainya tidak membaik, ia tidak akan naik kelas, apalagi memikirkan masa depan seperti teman-temannya yang lain. Suatu sore, Dion sedang duduk di tangga belakang sekolah yang sepi, tempat favoritnya untuk menggambar tanpa gangguan. Ia sedang menyelesaikan sketsa gedung-gedung tinggi di luar negeri, sebuah mimpi yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena kondisi ekonomi keluarganya. Tanpa ia sadari,
Kiki lewat dan melihat sketsa itu. Bagus banget. Yon, kamu mau ke sana juga? Tanya Kiki pelan, tanpa nada bercanda yang biasanya. Dion terkejut dan segera menutup buku sketsanya. Cuma gambar. Ki, nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Setidaknya kamu punya bakat. Aku bahkan nggak tahu besok mau jadi apa. Sahut Kiki sambil menyandarkan punggungnya ke tembok, menatap langit senja dengan pandangan kosong. Keheningan melanda mereka berdua. Di tempat lain, di dalam kelas yang sudah sepi, Sinta baru saja menemukan berkas pendaftaran milik Rara yang tertinggal di atas meja guru. Tangannya bergetar saat melihat nama sahabatnya tertera di sana sebagai salah satu pendaftar beasiswa. Rasa dikhianati mulai merayap di hatinya, membakar ambisi yang selama ini ia jaga. Persahabatan yang dulunya hangat kini mulai terasa dingin, penuh dengan rahasia yang disimpan rapat di balik senyum masing-masing. Hujan deras mengguyur atap seng kantin sekolah, menciptakan kebisingan yang meredam suara obrolan siswa lainnya. Di salah satu meja panjang, suasana antara Rara, Sinta, Dion, dan Kiki terasa sangat kaku. Sinta lebih banyak diam, matanya hanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan latihan soal bahasa Inggris, sementara Rara mencoba mencairkan suasana dengan membicarakan progres festival seni. Aku butuh bantuan kalian buat dekorasi panggung nanti, kata Rara sambil menatap teman-temannya satu persatu. Yon, kamu yang pegang kendali desainnya, ya? Dion hanya mengangguk pelan tanpa suara. Namun, sebelum Sinta merespons, ia meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja. Ra, apa kamu nggak merasa festival ini cuma buang-buang waktu di saat kita harus fokus ke hal yang lebih penting? Tanya Sinta dingin. Rara tertegun. Maksudmu beasiswa itu? Tapi ini tanggung jawab kita sebagai pengurus sekolah, Sin. Atau mungkin itu cuma alasan kamu buat terlihat sibuk. Padahal diam-diam kamu sudah menyiapkan berkas pendaftaranmu sendiri. Sinta menatap tajam ke arah Rara. Kalimat itu membuat suasana meja seketika membeku. Kiki yang tadinya hendak menyuap bakso, menghentikan gerakannya di udara. Rara menarik napas panjang, wajahnya memucat. Aku memang mendaftar, Sin. Aku mau bilang ke kamu, tapi aku bingung cari waktu yang pas. Waktu yang pas atau kamu memang sengaja mau menusukku dari belakang? Sahut Sinta ketus. Ia segera membereskan buku-bukunya dan berdiri. Ternyata benar, dalam kompetisi nggak ada yang namanya sahabat. Sinta melangkah pergi menembus hujan, meninggalkan teman-temannya dalam keheningan yang menyesakan. Kiki mencoba tertawa kecil, meski terdengar sangat hambar. Wah, jadi makin panas ya, padahal di luar dingin banget. Ia melirik ke arah Dion, berharap mendapat dukungan untuk mencairkan suasana, tapi Dion hanya menunduk dalam, mengamati noda cat yang mengering di ujung kukunya. Aku cuma nggak mau kehilangan dia, Ki, bisik Rara pelan, nyaris tidak terdengar di tengah deru hujan. Malam itu, di kamar masing-masing, mereka menyadari bahwa tembok pemisah telah terbangun. Sinta semakin tenggelam dalam obsesinya, Rara dihantui rasa bersalah. Sementara Dion mulai meragu apakah ia harus ikut campur atau tetap menjadi pengamat dalam diam. Di sisi lain, Kiki menatap rapor bayangannya yang penuh dengan angka merah, menyadari bahwa ia mungkin akan tertinggal sendirian saat teman-temannya sibuk mengejar dunia. Persiapan festival seni menjadi satu-satunya tempat di mana mereka masih terpaksa bertemu, meski komunikasi kini hanya sebatas instruksi formal. Ruang seni yang biasanya penuh tawa kini terasa mencekam. Dion sibuk melukis latar panggung yang besar, sementara Rara mencoba mengatur logistik dengan sisa semangat yang ia miliki. Sinta benar-benar menarik diri. Ia tidak lagi duduk bersama mereka saat jam istirahat. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi saat sore hari ketika sekolah mulai sepi. Rara kembali ke ruang seni karena tertinggal kunci motornya. Di sana, ia melihat Kiki sedang berdiri di depan lukisan Dion dengan bahu yang bergetar.
Di tangan Kiki ada sebuah surat peringatan dari sekolah tentang nilai-nilainya. Rara mendekat perlahan, namun langkahnya terhenti saat ia melihat apa yang dilakukan Kiki. Kiki tidak sedang merusak lukisan itu, ia justru sedang meletakkan beberapa lembar uang sakunya di dalam tas sekolah Dion yang terbuka. "Ki," panggil Rara lembut. Kiki terlonjak, wajahnya panik. "Ra, ini nggak seperti yang kamu lihat." "Kamu membantu Dion?" tanya Rara heran. Kiki menunduk, akhirnya menyerah. "Aku tahu Dion kesulitan bayar biaya ujian akhir. Dia nggak pernah cerita, tapi aku sengaja mengintip daftar di ruang tata usaha. Aku nggak punya kepintaran seperti kalian, Ra. Aku juga nggak punya masa depan yang jelas. Tapi setidaknya, aku mau lihat teman aku yang punya bakat bisa terus sekolah." Rara terdiam, merasa sangat kecil. Selama ini ia terlalu fokus pada persaingannya dengan Sinta dan bebannya sendiri, sampai ia tidak sadar ada sahabatnya yang sedang berkorban dalam diam, dan ada sahabat lain yang sedang berjuang di ambang putus sekolah. Tiba-tiba, pintu ruang seni terbuka sedikit. Sinta berdiri di sana, membeku. Ia awalnya datang untuk mengambil bukunya yang tertinggal, namun ia mendengar seluruh percakapan itu. Kemarahan yang selama ini ia pelihara terhadap Rara perlahan luruh, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Di hadapan ketulusan Kiki yang bodoh, ambisi buta Sinta terasa sangat dangkal. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Sinta berbalik dan pergi. Namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena ia tidak sanggup menatap mata teman-temannya. Hari pelaksanaan festival seni sekaligus pengumuman tahap awal beasiswa pun tiba. Langit di atas sekolah tampak mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti keempat sahabat itu. Koridor sekolah penuh dengan dekorasi warna-warni hasil karya Dion, namun di balik kemeriahan itu, ada keretakan yang belum benar-benar pulih. Rara berdiri di belakang panggung, memegang mikrofon dengan tangan yang gemetar. Ia melihat Sinta di barisan kursi penonton, duduk sendirian dengan wajah yang pucat. Saat pandangan mereka bertemu, Sinta tidak lagi memalingkan muka dengan ketus, melainkan menatap Rara dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara penyesalan dan keletihan. Di saat acara sedang berlangsung meriah, sebuah pengumuman melalui pengeras suara memanggil Dion untuk segera ke ruang kepala sekolah. Kiki, yang sedang membantu di bagian kabel suara, langsung merasa cemas. Ia tahu ini bukan tentang prestasi, tapi kemungkinan besar tentang tunggakan biaya sekolah Dion yang belum terlunasi sepenuhnya meski ia sudah mencoba membantu. Rara yang melihat Dion berjalan lesu menuju ruang kepala sekolah, segera menyerahkan tugasnya kepada anggota OSIS lain. Ia mengejar Dion, dan tanpa diduga, Sinta juga bangkit dari kursinya untuk mengikuti mereka. Mereka bertiga berkumpul di depan pintu ruang kepala sekolah yang tertutup rapat. "Aku nggak bisa biarkan Dion sendirian di dalam," bisik Rara. "Ini semua karena aku terlalu egois mementingkan nilaiku sendiri," gumam Sinta pelan, suaranya parau. "Aku tahu Dion kesulitan, tapi aku malah sibuk marah padamu, Ra." Tiba-tiba, Kiki datang menyusul dengan terengah-engah. Di tangannya, ia membawa amplop coklat berisi sisa uang tabungannya yang ia kumpulkan dari hasil kerja sambilan sepulang sekolah yang selama ini ia rahasiakan. "Masuklah, Ra. Sin. Kasih tahu mereka kalau Dion nggak sendirian. Kalau uang ini kurang, aku akan cari lagi." Pintu terbuka, dan Dion keluar dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, ekspresinya bukan sedih, melainkan terkejut. Kepala sekolah mengikuti di belakangnya, memegang sebuah surat resmi. Bukan surat dropout, melainkan surat pemberitahuan bahwa Dion terpilih sebagai salah satu kandidat beasiswa jalur prestasi seni, berkat portofolio yang diam-diam dikirimkan oleh Rara sebulan yang lalu. Kegembiraan itu meledak seketika, namun di saat yang sama, pengumuman hasil seleksi akademik beasiswa luar negeri juga keluar di papan digital. Nama Sinta ada di urutan teratas, sementara nama Rara tidak ada. Keheningan melanda sejenak.
Sinta menatap Rara dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Ia memenangkan ambisinya, tapi ia sadar ia nyaris kehilangan orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya. 1 bulan telah berlalu sejak keriuhan festival seni dan pengumuman beasiswa yang menguras emosi itu. Sore itu, langit di atas SMA Pelita Jaya berwarna jingga kemerahan, menciptakan bayangan panjang di sepanjang koridor kelas yang mulai sepi. Di atap sekolah, tempat terlarang yang kini menjadi saksi bisu, Rara, Sinta, Dion, dan Kiki berkumpul untuk terakhir kalinya sebelum kesibukan ujian akhir benar-benar memisahkan mereka. Sinta duduk di tepian tembok rendah, menatap surat penerimaan beasiswa luar negeri yang kini berada di genggamannya. Alih-alih senyum kemenangan, wajahnya menunjukkan ketenangan yang dewasa. Ia menoleh ke arah Rara yang berdiri di sampingnya, menatap lapangan basket dari ketinggian. "Ra," panggil Sinta pelan. "Aku sempat berpikir untuk melepas beasiswa ini. Rasanya tidak adil setelah semua egoku, aku yang justru berangkat, sementara kamu yang sudah banyak berkorban malah tidak lolos." Rara menoleh dan tersenyum tulus. Senyum yang sudah lama tidak Sinta lihat. "Jangan pernah berpikir begitu, Sin. Kamu memang yang terbaik di bidang itu. Aku tidak lolos karena mungkin jalanku bukan di sana." Melihat Dion dapat jalur prestasi seni saja sudah membuatku merasa menang tahun ini. Kita semua punya porsi masing-masing, kan? Dion, yang sedang duduk bersila sambil memangku buku sketsa barunya, hadiah dari Kiki, akhirnya angkat bicara. "Tanpa kalian, mungkin hari ini aku sudah tidak ada di sekolah ini. Beasiswa seni itu seperti nyawa kedua bagiku. Aku berjanji akan melukis dunia yang lebih luas nanti." Kiki, yang biasanya paling berisik, kali ini hanya diam sambil mengunyah keripik singkong. Namun, di sampingnya tergeletak buku latihan matematika yang sudah penuh dengan coretan dan tanda centang. Berkat bantuan Sinta dan Rara yang bergantian mengajarinya setiap sore, nilai Kiki perlahan merangkak naik. Ia tidak lagi menjadi si badut yang menutupi ketakutan dengan tawa. "Yah," celetuk Kiki sambil membersihkan remah makanan di bajunya. "Mungkin nanti aku tidak akan kuliah di luar negeri seperti Sinta, atau jadi pelukis terkenal seperti Dion. Tapi setidaknya, aku ingin jadi orang yang bisa memastikan kalian punya tempat untuk pulang. Aku akan buka bengkel atau kedai kopi, jadi kalau kalian sukses dan stres, kalian tahu harus cari aku di mana." Gelak tawa pecah di antara mereka berempat. Ketegangan, rasa dikhianati, dan ambisi buta yang sempat meretakkan persahabatan mereka kini telah melebur menjadi sebuah pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa sekolah bukan hanya tentang angka di atas kertas atau piala di dalam lemari kaca, melainkan tentang bagaimana manusia-manusia di dalamnya saling membentuk satu sama lain. Saat matahari mulai tenggelam sepenuhnya, Rara mengeluarkan sebuah kamera saku. "Ayo, foto bersama. Sebagai bukti kalau kita pernah sehebat ini di bawah langit yang sama." Mereka berdiri berjajar, saling merangkul bahu. Di latar belakang, gedung SMA Pelita Jaya berdiri kokoh, menjadi saksi bisu transformasi 4 remaja yang masuk sebagai orang asing dan kini bersiap melangkah keluar sebagai manusia yang lebih utuh. Sinta tidak lagi melihat beasiswanya sebagai beban, Rara tidak lagi melihat kegagalannya sebagai akhir, Dion tidak lagi merasa terasing dalam kemiskinan, dan Kiki tidak lagi merasa rendah diri dalam keterbatasan. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, mereka tahu bahwa meski jalan mereka akan bercabang, akar persahabatan mereka telah tertanam terlalu dalam untuk bisa dicabut oleh jarak maupun waktu. Besok, mereka akan kembali menghadapi tumpukan buku dan tekanan ujian, tapi sore ini, di balik jendela kelas yang mulai meredup, mereka hanya 4 sahabat yang saling memiliki. Persahabatan mereka mulai retak saat muncul pengumuman beasiswa luar negeri, yang hanya tersedia untuk 1 orang. Sinta sangat terobsesi, sementara Rara diam-diam juga mendaftar, yang memicu rasa dikhianati pada diri Sinta. Persahabatan sejati bukan berarti tidak ada kompetisi,
melainkan bagaimana tetap saling merangkul dan peduli di tengah ambisi pribadi. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk bersinar.